Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Yudas mencium Yesus sebagai simbol pengkhianatan. Petrus mencoba melawan dengan sebilah pedang kecil yang tidak ada artinya menghadapi ratusan prajurit Romawi. Dan sewaktu mereka akan menangkap Yesus, ada kekuatan dahsyat keluar dari Yesus, membuat seluruh prajurit tersungkur menyembah. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ketika ditangkap, Yesus menjawab dengan dirinya menggunakan kata Yunani ego eimi yang diterjemahkan menjadi akulah. Ada video lengkapnya di channel ini. Kata ini penting karena menggemakan pernyataan Allah kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14. Akulah aku, yakni nama Yahweh. Dan ketika Yesus menggunakan kata ini, ada kekuatan dahsyat keluar dari dirinya yang membuat para prajurit tersungkur ke tanah, menunjukkan kuasa dan otoritas ilahi, mempergunakan akulah aku, Yahweh. Lalu mengapa Yesus membiarkan dirinya ditangkap? 3 pertanyaan ini adalah tema video hari ini. Apa itu legiun? Berapa jumlah malaikat dalam 12 legiun? Seberapa kekuatan gabungan dari 12 legiun malaikat? Penting untuk mengetahui jawaban atas 3 pertanyaan ini untuk memahami kekuatan yang siap melaksanakan perintah Yesus seandainya ia meminta bantuan kepada Allah Bapa ketika akan ditangkap di Taman Getsemani di malam sebelum penyalipannya. Sebenarnya kalau kita mau merendahkan hati dan mengakui kuasa Yesus, tidak ada kekuatan manusia di bumi yang cukup kuat untuk menangkap Yesus malam itu, kecuali karena kerelaannya sendiri. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini"? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Iya, satu-satunya alasan Yesus bisa ditangkap prajurit Romawi adalah karena kerelaannya sendiri sesuai tujuan utamanya, yakni membayar dosa-dosa manusia di kayu salib. Inilah sebabnya ia sebelumnya berkata kepada Pilatus, Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Versi bahasa Inggris di sini ditampilkan untuk mempermudah melihat arti kata berikut ini. 12 pasukan malaikat sama dengan 12 legions of angels. Nah, mari kita kembali dengan 3 pertanyaan tema video ini. 1. Apa arti kata legion? 2. Berapa jumlah malaikat dalam 12 legion? 3. Seberapa kekuatan gabungan dari 12 legion malaikat? 1. Apa arti kata legion yang dipergunakan Yesus? Kata legion atau legion di dalam bahasa Indonesia adalah istilah yang dipakai pada saat itu, yakni istilah militer dari tentara Romawi, seperti istilah 1 kompi atau 1 batalion. 1 legion merujuk pada sekelompok pasukan tentara sedikitnya berjumlah 6.000 tentara Romawi. Ini berarti bahwa setiap kali kita membaca tentang legion atau legion di Alkitab, kita tahu bahwa itu selalu merujuk pada setidaknya 6.000 orang. Contoh yang paling jelas ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Artinya orang Gerasa ini dirasuki setidaknya 6.000 setan. 2. Berapa jumlah malaikat dalam 12 legion atau legion? Karena kata legion atau legion merujuk pada setidaknya jumlah 6.000, ketika Yesus berkata
Dia bisa meminta kepada Bapa yang akan mengirimkannya 12 legion malaikat jika dia memintanya. Artinya, bila satu legion berjumlah 6.000 pasukan, maka 12 legion malaikat akan berjumlah minimal 72.000 pasukan malaikat. 3. Seberapa kuat gabungan 72.000 dari jumlah malaikat ini? Mari kita lihat contoh kekuatan satu malaikat. Ingat video sebelumnya, satu malaikat membunuh 185.000 tentara Asyur dalam satu malam. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi jika seorang malaikat saja memiliki kekuatan sebesar itu, seberapa hebat kekuatan gabungan 72.000 malaikat bila Yesus meminta kepada Allah Bapa. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kalau satu malaikat saja dapat melenyapkan 185.000 orang dalam semalam, maka satu legion atau legion yang terdiri dari 6.000 malaikat bisa membunuh 1.110.000.000 orang. Berarti, dan itu baru kekuatan dari satu legion malaikat. Kalikanlah 12 legion berapa yang bisa dihancurkan malaikat dalam satu malam. Maka kita akan dapati bahwa Yesus memiliki kekuatan gabungan yang cukup untuk memusnahkan setidaknya 13.320.000.000 orang. Angka itu jauh melebihi dari jumlah seluruh manusia di muka bumi ini yang jumlahnya hanya sekitar 8 miliar. Yesus tidak membutuhkan pedang kecil Petrus malam itu. Yesus bisa saja memanggil 72.000 pasukan malaikat atau membutakan tentara Romawi yang datang untuk menangkapnya. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Mengapa? Karena ia tahu sudah waktunya baginya untuk secara sukarela menyerahkan nyawanya demi menebus dosa manusia, dosa kamu dan aku. Tindakan Petrus adalah contoh jelas tentang bagaimana daging manusia, tubuh kita, berusaha dengan sia-sia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi tidak berhasil. Yesus memiliki semua kuasa yang dibutuhkan untuk menaklukkan pasukan itu dan masalah kita.